Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, lebih khusus Ibu Dwi Suci Suwardi sebagai guru penggerak angkatan 11. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini memberikan manfaat dan barokah. Tentunya kita sebagai pendukung, sebagai kawan, memberikan motivasi, memberikan semangat kepada Ibu Dwi yang sedang berjuang, sedang melakukan tugas sebagai calon guru penggerak di angkatan 11 ini. Harapan saya dan kita semuanya, mudah-mudahan ada angkatan 12, mudah-mudahan di SMA 5 kali tidak ada 6 orang yang ikut. Gugur 2 tinggal 4. Jadi kalau kita ada kawan satu tempat, satu mungkin satu tempat itu sangat mudah sekali komunikasi. Karena di sini kita cuma satu orang, ya kita lah sebagai penyemangat, sebagai pendukungnya. Begitu saja dengan tanda saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara simulasi guru penggerak yang dilaksanakan oleh Ibu Dwi Suci secara resmi dibuka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah membuka kegiatan diseminasi budaya positif oleh saya sendiri, calon guru penggerak angkatan 11. Baiklah rekan-rekan semua, sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Saya izin berdiri ya, kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu, guru SMA 5 Sikawan? Baiklah, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah bersedia meluangkan waktu untuk kegiatan diseminasi tugas aksi nyata modul 1.4 yaitu materi budaya positif. Baiklah, pada kesempatan ini saya ditugaskan untuk menyampaikan materi ini sebagai pengimbasan kepada kawan-kawan semua. Baik, sebelumnya di sini ada pertanyaan pemantik. Apakah kita semua setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, bagaimana kawan-kawan? Setuju tidak dengan kata-kata ini? Saya bisa tidak. Kalau yang lain, Bu Ani gimana menurut Bu Ani? Yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Ya, jawaban kita sama-sama ya, bisa iya, bisa tidak. Berarti tergantung situasi ya dan apa ya jenis hukumannya. Baik, pertanyaan pemantik kedua, pemberian hukuman dengan hal-hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Hukuman berupa membaca buku, membersihkan halaman. Bagaimana Bu Eva? Setuju tidak Bu Eva kalau hukuman seperti ini bisa mendisiplinkan anak kita? Setuju ya Bu Eva? Bu ini? Setuju. Jadi kita menganggap hukuman ini masih mendidik lah ya gitu ya. Ada manfaatnya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, mungkin di antara kita pernah memberi penghargaan, ngasih hadiah kalau nilainya tinggi. Nah, itu gimana tuh Bu Fitri kira-kira? Setuju nggak Bu Fitri? Anak jadi termotivasi ya kalau kita kasih hadiah. Nah, ini pertanyaan pemantik sebelum kita masuk ke materi. Ternyata apakah itu benar atau salah? Kita akan belajar bersama.
Nah, adapun materi dalam budaya positif di sini ada 6 sub. Yang pertama adalah disiplin positif itu sendiri dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Selanjutnya kelima, restitusi, 5 posisi kontrol guru, dan yang keenam adalah restitusi itu sendiri dengan cara-cara segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Baik, di sini ada perubahan paradigma ya kawan-kawan, paradigma berpikir kita mungkin selama ini kita agak keliru begitu. Nah, sekarang kita coba explain dulu dengan kegiatan kepalan tangan. Nanti berpasangan ada guru A dan guru B, bersebelahan aja kali ya. Guru A dan guru B, Anda dan teman Anda. Nanti saya beri kertas, secari kertas kecil, tolong dituliskan sebuah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda tuliskan di kertas itu. Selanjutnya letakkan di satu tangan dan digenggam. Nah, kawan satunya dengan segala upaya berusaha mengetahui apa yang ditulis di kertas itu oleh kawan yang tadi. Nah, bisa dengan cara membujuk, dengan cara mengancam, menghardik, merayu, bahkan menyuap. Nah, agar tahu apa yang digenggam kawan. Mungkin itu kita mulai sekarang ya, pangkalnya. Saya akan berikan kertas. Wow, benda ya. Benda sesuatu. Benda. Apa saja. Jadi dalam menurut. Biar enggak jauh. Ini nanti dengan nah, rahasia ya. Oke. Persebelahan ya. Sebelahan jalan gampang. Satu orang aja. Oh, aku aja yang ini kan dua. Saya maksudnya dengan begini. Jauh ya. Atau sesuatu. Bukan. Siapa yang lulus dia bergerak. Berarti dua studi yang menuju situ ini. Jadi yang ditulis jangan tulis apa yang mau sering. Benda atau sesuatu kan? Benda aja lah ya kita semangat ya. Benda ya. Benda apa kira-kira? Kalau sesuatu kan ditulisnya cinta. Silakan Bapak Ibu ditulis yang menebak, yang merayu tidak usah tahu. Ayo tulisnya. Benda kan? Baik kawan-kawan, sekarang saatnya kita pasangan satunya merayu kawannya untuk mengetahui apa sih tulisan yang digenggam. Apakah mau dikasih tahu atau tidak itu terserah kawan-kawan ya. Ini namanya langsung tebakkan. Membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap. Nah, dari ibu masing-masing. Nah, sekarang awas ya, ada anda sebagai ini kan melakukan ini, awas ya, awas lewat mana nanti. Nah sekarang siapa yang merayu? Please coba lihat dong, boleh dah? Langsung pasrah. Ya, ayo dirayu. Siapa yang merayu? Ayo cepat rayu. Aku nggak perlu dirayu. Gimana kalimat rayuannya? Sesuatu yang sering kubawa setiap hari saat di sekolah. Dompet. Apa ya?
Ayo dong, buka dong. Ayo dong, buka dong baik. Jangan dibuka, harus ditepak dulu. Harus tahu. Harus ya, tidak saya kawankan nanti. Kalau tidak tahu nanti Anda bukan bersih. Boleh pakai ancam ya. Bu, kayu daki. Baik, terima kasih kawan-kawan, silakan. Nah, jadi kawan-kawan dengan ice breaking tadi itu ada filosofi di dalam materi ini ya kawan-kawan ya, bahwa nah ini ilusi dulu ya, perubahan paradigma teori kontrol ilusi itu masih di pikiran ya, belum menjadi kenyataan ya kawan-kawan ya. Bahwa ilusi guru itu dapat mengontrol murid. Benar nggak? Kita merasa oh kita ini bisa mengontrol anak-anak kita. Padahal itu hanya ilusi. Belum tentu ya, Bapak Ibu ya. Iya Bapak Ibu lah, Ibu-ibu. Belum tentu kita bisa mengontrol murid. Nah, tadi yang punya genggaman, siapa yang kontrol? Apakah kawan yang merayu atau yang punya genggaman? Kawan yang kayu. Yang punya kontrol untuk membuka tangannya. Nah, yang punya genggaman. Nah, jadi bisa nggak kalau kita mengontrol murid? Yang pegang genggaman tadi murid atau kita? Murid. Nah, berarti dia yang punya kontrol untuk membuka tangannya. Mau nggak dia menerima apa yang kita sampaikan, gitu ya, kawan-kawan? Nah, selanjutnya ilusi yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Kita misalnya menasihati anak-anak merasa bersalah gitu kan, dapat menguatkan karakter mereka. Ternyata itu hanya ilusi ya teman-teman. Belum tentu, karena mereka yang kontrol tadi kan intinya. Nah, walaupun kita mati-matian menasihati, tapi kalau dalam motivasi intrinsik dalam dirinya tidak ada, tidak akan dilakukannya. Selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Artinya belum tentu juga ini terjadi. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini sih tidak bisa kita memaksakan orang lain. Nah, itu filosofi genggaman tadi, bahwa siapa yang mengontrol itu adalah diri sendiri. Tidak bisa kita dipaksa oleh orang lain, termasuklah murid-murid kita. Kita paksa buang sampah pada tempatnya. Itu kalau tidak ada kontrol dalam dirinya sendiri, maka tidak akan dibuangnya, malah dilakukan yang sebaliknya biasanya ya. Nah, kenapa dia melakukan hal-hal yang menyimpang dari aturan itu nanti kita belajar berikutnya. Maka kawan-kawan tentang ini, bahwa filosofinya adalah yang mengontrol diri kita ya kita sendiri, bukan cuma murid, kita juga kan. Gitu. Kita lanjut. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, tadi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, tidak mungkin ya. Jadi yang benar adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena pandangan kita berbeda-beda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selama ini kalau ada perilaku buruk, kesalahan gitu. Kemudian teori kontrolnya adalah semua perilaku ada tujuannya. Kenapa orang melakukan itu? Pasti ada tujuan atau motivasinya. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Yang benar adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu teorinya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Betul. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kalau kita sendiri dengan kita berdua, kalau ada berpasangan berdua, yang lain kan keputusannya jadi agak ya, kalau sendiri langsung A, kalau berdua bisa A, B. Kemudian terakhir model berpikir menang atau kalah.
Teorinya adalah model berpikir menang-menang. Nah, ini materi yang akan kita belajar sama-sama hari ini, kawan-kawan, adalah disiplin positif. Nanti ada 6 materi, di sini ada 5 kebutuhan dasar, 5 posisi kita sebagai guru, selanjutnya motivasi dan makna disiplin itu sendiri. Nah, apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Ini kan kalau bahasa Latin berarti dari luar ya. Kalau dari Indonesia sendiri, maknanya adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungannya adalah ketidaknyamanan. Kalau kita ngomongkan disiplin, kesannya itu pasti tidak nyaman, tidak menyenangkan. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, tapi tetap disiplin itu adalah kalimat yang baik. Tujuan kita itu baik untuk disiplin. Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif manusia. Manusia pada dasarnya kan baik ya, dilahirkan kita jadi orang yang baik. Nah, ini nilai-nilai kebajikan ini tercantum di dalam profil pelajar Pancasila. Pandai ini lagunya nih, nyanyi dulu kita. Apa harus sih? Ada bulan, ada Bu Indi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Banyak nilai-nilai kebajikan universal yang lainnya, kerjasama, apalagi saling menghargai, itu semua nilai-nilai kebajikan. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jangan tegang ya kawan-kawan, kita santai aja. Nah, ini kok kurang. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada 2 motivasi, internal dan eksternal. Internal berarti berasal dari dalam diri, eksternal dari luar. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, kalau anak-anak kita kan pasti melakukan sesuatu, biasanya motivasi yang utama tuh menghindari hukuman. Nah, itu eksternal yang berasal dari luar. Kemudian untuk mendapat imbalan, nah hati-hati kita dikasih imbalan, ternyata itu adalah motivasi eksternal. Nah, bagaimana kawan-kawan? Kalau kita ngasih imbalan, ketika tidak kita kasih, bagaimana kira-kira? Apakah mereka lakukan? Nah, kurang bersemangat lagi mau melakukannya. Tidak ada hadiah dari itu. Itu ternyata ada negatifnya ya kalau kita memberikan imbalan kepada anak. Atau kita memberikan hukuman, ada hukumnya beda, diabaikannya gitu. Nah, jadi yang penting di sini adalah motivasi internal, di mana motivasi internal ini tujuannya adalah disiplin positif, menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu tertanam di dirinya. Gitu ya kawan-kawan. Kita lanjut ke restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Tadi mereka kan melakukan kesalahan, berarti dia sudah berada di luar kelompok kawan-kawannya yang tidak melakukan kesalahan. Kemudian dia kembali dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif, artinya kita di sini berperan untuk memperbaiki kesalahan anak-anak kita, mengajarkan murid kita untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Nah, ini kayaknya guru BK ini depan kan sebenarnya.
dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, orang seperti apa, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut ahli yang bernama Gosen tahun 2004. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak-anak kita tuh kalau setelah kita lakukan restitusi, dia jadi belajar dari kesalahannya, tentu tidak diulangi. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kita nggak maksa untuk dia seperti apa, tapi kita menawarkan saja solusi. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kemudian cara yang paling baik kita tawarkan. Selanjutnya berkaitan dengan karakter, fokus pada solusi. Nah, jadi ketika kita menasihati anak-anak itu, kita sebaiknya memang memberikan solusi atau mereka menemukan sendiri solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, jadi dia bisa kembali lagi di kelompoknya tanpa mengulangi kesalahan yang sama. Materi ketiga adalah keyakinan kelas. Nah, kalau kita wali kelas punya peraturan ya di kelas ya kawan-kawan ya, punya aturan. Wali kelas membuat aturan di kelasnya. Kenapa di sini tidak disebut aturan? Kenapa keyakinan? Kalau keyakinan itu kita menanyakan ke anak-anak kita, apa sih untuk kelas kita ini? Kalau aturannya buat kita sendiri, wali kelasnya. Terima kasih Bu Emma. Jadi ya benar sekali ya, kalau aturan itu seolah-olah kita yang membuat ya, kalau keyakinan siswa kita yang membuat. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus disebut keyakinan kelas? Mungkin ini mirip-mirip ke agama yang kita anut ya, kita yakin ya, bukan kita merasa itu sebuah aturan, tapi memang kita meyakininya. Jadi disebutlah keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, gimana benar? Pertama ikut aturan. Pertama ikut aturan ya, yang kedua Demi keselamatan. Nah, berarti kalau keyakinan kelas apakah aturan dan memang nanti ada polisi? Atau karena kita yakin keselamatan kita? Berarti kalau keyakinan keselamatan, bukan ada polisi yang pakai helm, itu berarti aturan. Kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M waktu COVID? Pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, gimana bisa? Kalau kita menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, ini masuk keyakinan Bu. Karena kalau kita yakin kalau kita melakukan itu, kita akan sehat. Jadi walaupun orang misalnya ya ini bukan suatu aturan, tapi dari diri dia sendiri. Tapi kalau itu tidak berniat untuk menggunakan masker, maka akan berlaku. Memang dari dirinya sendiri, itu untuk dirinya juga. Baik, terima kasih Bu Is. Ini juga berkaitan dengan keselamatan kita ya waktu menyebarnya virus. Terima kasih Bu Is. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau pada saat kita ada jam mapel pertama? Gimana Bu Bulan? Ya, salah satu untuk tanggung jawab ya, sebagai panutan, sebagai contoh, ya, kita harus datang tepat waktu, menghargai kegiatan pelaksanaan pelatihan tersebut untuk tanggung jawab kita. Baik, terima kasih Bu Bulan. Nah, jadi bisa kita membedakan ya kawan-kawan, peraturan dan keyakinan itu berbeda. Di sini berarti kalau keyakinan tadi Bu Bulan tanggung jawab. Kita yakin itu tanggung jawab kita, makanya kita datang awal. Bukan karena aturan. Nah, ada atau tidak adanya aturan, kalau kita sudah merasa yakin, kita lakukan, itu tanggung jawab. Nah, jadi keselamatan, tanggung jawab itu merupakan keyakinan ya kawan-kawan ya. Sepakat tentang ini?
Nah sekarang kita ice breaking lagi. Buat 2 buah peraturan kelas. Kemudian satu-satu lah. Buat 2 dulu keyakinan kelas. Saya bagikan kertasnya. Yang ada di kelas, dua aja. Iya. Satu orang 2 aja. Oke, sudah. Enggak peraturan yang ada di kelas. Jangan. Dua peraturan yang ada di kelas yang mungkin kalau wali kelas sih tahu. Boleh. Sudah ya kawan-kawan? Sekarang kertasnya digeserkan ke kawannya. Di rolling 1 orang. Ke kanan deh ya, kanan. Oke. Nah, selanjutnya di kertas yang baru dipegang, ubahlah menjadi kalimat yang positif dari yang ditulis kawan tadi. Mungkin kalimatnya masih berupa kalimat negatif. Contohnya ada tulisan jangan merokok. Nah, berarti itu kalimat negatif ya. Kita ubah jadi kalimat positif. Berarti jangannya dibuang. Nah, ditambah apa diganti. Satu aja, pilih satu. Tadi kan 2. Pilih satu yang bisa diubah menjadi kalimat positif. Silakan kawan-kawan. Ya, boleh. Kalau udah positif nggak perlu diubah. Disalin aja, ulang 1. Dipilih 1. Dalam belajar kan boleh baca tapi dia sampaikan Sudah, Windy, Wani. 1, pilih 1 aja, Windy. Ya, kalau sudah kita geser lagi ke 1 orang sebelah kanannya. Nah, kalau sudah berpindah kertasnya, yang ketiga tentukan nilai kebajikannya dari yang sudah kita buat kalimat positif. Nilai kebajikan itu kan banyak, ada gotong royong, kreatif, mandiri, tanggung jawab, termasuk disiplin. Kan tinggal 1 tadi kan kabarnya? 1 aja. Nah kalau bisa 2 bisa. Misalnya di dalam kalimat itu ada 2 nilai kebajikan. Tanggung jawab, disiplin, kolaborasi, kerjasama, menghormati orang lain,
menghargai orang lain. Nah, sudah ya kawan-kawan ya. Nah, sekarang dari peraturan tadi yang semula berupa peraturan sudah berubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, jadi sekarang saya minta sebutkan dari Bu Nur menjadi apa dari awal sampai akhir. Awal dan akhir aja. Jangan buang sampah. Jangan buang sampah di kelas. Kalimat positifnya buanglah sampah pada tempatnya. Terus nilai kebajikannya itu ya disiplin dengan tanggung jawab. Ya. Dan anak harus yakin Tentang kebersihannya, disiplin kebersihan. Ya. Baik, jadi peraturannya tidak membuang sampah di sembarangan tempat. Terus nilai kalimat positifnya yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Nilai kebajikannya tanamkan rasa tanggung jawab dimulai dari diri sendiri. Tanggung jawab dimulai dari diri sendiri. Masih mereka, satu lagi ikutin lah. Peraturan kelasnya harus meminta izin saat ke belakang. Kemudian kalimat positifnya meminta izinlah saat ke belakang. Itu yang positifnya. Kemudian kebajikannya disiplin jika izin saat akan ke belakang. Disiplin ya kayak disiplin. Baik, terima kasih kawan-kawan yang sudah membacakan perubahan dari peraturan kelas menjadi keyakinan. Nah, jadi kalau sudah berupa kalimat tanggung jawab, disiplin, apalagi satu tadi, disiplin juga ya. Nah, itu sudah bisa menjadi keyakinan kelas anak-anak. Jadi ketika anak-anak kita melakukan penyimpangan atau melanggar, kita tinggal kembalikan, kita tanya, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Nah, nanti kan mereka masih sadar, oh, disiplin Bu. Jadi tidak perlu berupa kalimat yang panjang seperti peraturan di awal. Nah, itu ya teman-teman ya. Terima kasih. Kita lanjut ke materi. Nah, ini perbedaan peraturan dan peraturan kelas ya. Ini nilai-nilai kebajikannya, tanggung jawab, menghormati orang lain, keselamatan. Kalau yang merokok tadi kesehatan ya. Kesehatan, kemudian sabar. Nah, kadang siswa kita juga temperamen ya, garang dengan guru. Jadi di situ kita tanamkan kesabaran dan keamanan juga. Nah, ini nilai kebajikan diantaranya. Nah, dari gambar ini yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Nah, Bu Dian coba. Yang kanan. Dua-duanya judulnya kesepakatan kelas, tapi yang menjadi keyakinan tuh yang mana? Bu Ani? Yang kiri. Bu Indi? Kiri. Bu Astuti? Kanan. Nah, masih berbeda-beda nih. Gimana? Kita baca. Datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, aktif dalam pembelajaran, tertib. Nah, sebelahnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi yang menjadi keyakinan kelas adalah kanan. Ya, kami ya, mereka ya, bukan kita, tapi siswa kita. Baik, terima kasih.
Nah, sekarang yang ini. Nah, di sini kita membedakan antara hukuman konsekuensi. Hukuman dengan konsekuensi itu berbeda. Tindakan guru dalam hal yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, itu merupakan hukuman. Kenapa tuh? Mbak Suti, kenapa ini jadi hukuman, Mbak Suti? Perintah. Nah, manfaatnya apa nih Mbak ini? Habiskan buku ya, biar jerak. Jadi itu adalah bentuk hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bisa kelihatan kewajibannya. Tapi itu adalah berupa hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah waktu COVID. Ini merupakan hukuman juga. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coretnya. Ini adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol oleh dia. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Disuruh membuka sepatu seharian. Gara-gara sepatunya warnanya disita. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kalau ini karena pelajarannya PJOK. Nah, kemudian kalau hukuman itu kita memberi berupa fisik ya, berupa fisik. Mungkin ada tawaran kalau sebaiknya mereka terlambat datang ke sekolah, itu malah mereka jam istirahatnya diambil untuk belajar. Jadi menggantikan jam, bukan diberikan hukuman fisik seperti ini, gitu ya. Baik, kita sudah membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Pada dasarnya kita tahu ya Bapak Ibu ya, tapi terpaksa kita lakukan hukuman juga ya. Nah, mungkin sekarang kita kurangi lah memberikan hukuman, tapi melakukan restitusi yang tadi kita baca. Semua si wali kelas kan juga. Guru piket juga tuh tiap hari. Oke, selanjutnya ini adalah hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan ya, dan menyakiti murid. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati. Nah, dalam hati yang susah ini sakit hati. Kemudian anak berupa paksaan ya, kalau hukuman itu paksaan, kemudian berdampak yang buruk. Selanjutnya dia menyembunyikan kesalahan dan dia marah, merasa dipermalukan, tidak dihargai gitu ya. Kalau mereka kita hukum, dan kedepannya kita usahakan mengurangi hukuman dan kita ganti dengan konsekuensi. Kita berusaha ya. Nah, selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Bayangan kita pasti dunia yang berkualitas ya, yang sempurna, yang nyaman, damai, itu semua yang kita harapkan. Nah, jadi ini kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kita membutuhkan itu enggak, kawan-kawan? Nah, termasuk murid-murid kita juga. Kemudian penguasaan, dia ingin menguasai. Kemudian mereka ingin bebas dan mereka ingin senang. Terakhir adalah intinya mereka ingin bertahan hidup. Nah, kalau kasih sayang dan rasa diterima. Pernah ada siswa yang tidak bawa bekal ke sekolah. Dia ngambil bekal kawannya. Sambil kawannya makan, diambil makan. Nah, mungkin itu ada kebutuhan dasar yang tidak tercukupi di rumahnya. Kurang kasih sayang, tidak dibekalkan orang tua. Nah, akhirnya ngajak orang yang lagi makan bekal. Nah, kemudian bisa jadi
Nah, karena orang tua dipanggil, dia jadi dapat kasih sayang yang tadinya tidak. Jadi dia berbuat seperti itu. Nah itu ada motivasi kebutuhan yang pertama. Kalau penguasaan, mungkin mereka anak lain, ya begitu ya. Dia ingin menjadi yang terhebat di sekolah ini, jagoan. Nah itu kebutuhan yang kedua. Nah, yang paling banyak kebebasan. Mereka ingin bebas, bolos keluar atau tidur di kelas. Mereka ingin bebas. Artinya mungkin tidak suka dengan pelajaran kita. Nah, mereka merasa tidak Senang dan berbuat yang ke arah kebebasan. Selanjutnya kesenangan. Mungkin mereka pernah senang kalau lihat kawannya terganggu, menderita, susah. Itu senang ngaca orang. Ada juga Kebutuhan yang nah, intinya semua ini adalah untuk mereka bertahan hidup. Di situ kita harus mengetahui ya, apa sih kebutuhan dasar anak ini nih, sehingga mereka melakukan ini. Perlu digali juga ya. Pasti ada motivasi di balik semua itu. Biasanya sih nih kurang kasih sayang nih, cari perhatian. Selanjutnya materi kelima adalah 5 posisi kontrol. Ini guru ya, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Nah, mungkin tanpa kita sadari kita berperan nih sebagai seorang penghukum. Kemudian yang kedua membuat orang merasa bersalah. Kita nasihati siswa kita sampai dia merasa bersalah, diam, nggak berkutik, nggak jawab, itu baru sampai ke membuat orang merasa bersalah. Kemudian menjadi teman. Nah, ini penting juga kita untuk menjadi teman ya. Tapi jangan selalu menjadi teman, karena teman ini kan intinya membantu ya. Ketika dia tidak lagi kita bantu, dia merasa katanya teman. Tangga nolongnya. Nah, jadi mereka motivasinya berubah nanti. Kemudian sebagai pemantau, pemantau ini yang hanya menunjukkan peraturan-peraturan. Kamu tahu nggak? Kamu tuh melanggar tata tertib nomor sekian. Nah, itu tuh pemantau. Selanjutnya yang kelima ini yang paling bagus, kita ambil peran sebagai manajer. Di sini kita akan menghindari yang ini ya. Kita perlu juga membuat mereka merasa bersalah dengan bertanya, kenapa kamu melakukan? Kemudian sebagai teman juga penting. Kemudian kita juga harus menunjukkan aturannya, aturannya, keyakinannya. Nah, di sini kita berusaha menjadi manajer yang kawan ya. 3 ini menjadi 1. Kira-kira kalimat yang saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini kira-kira apa nih? Penghukumkah, pemantaukah, temankah, membuat orang tadi membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, Bu Indi, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini penghukum, teman, tadi. Nah ini penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Merasa bersalah, tidak pernah. Buat orang merasa bersalah. Yang ketiga, Bu Astuti, ayolah lakukan demi ibu. Tidak teman itu. Ayolah lakukan demi ibu. Teman dia. Teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya. Manajer kata Mbak Suti, Bu Eva. Yang tadi pilihannya, nah, penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Pemantau atau tulis. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum, pemantau, teman. Nah, kita buka kuncinya. Ya. Jadi yang pertama ini saya kecewa sekali dengan kamu, buat siswa kita merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu dah verbal ya, hukuman berupa verbal.
Ayolah, lakukan dengan ibu. Kita sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker? Ya, mantap tadi kata Bu Is. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, benar. Ini penting nih. Kita tanya solusi dari dia ya, siswa kita. Kita bertindak sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini juga hukuman verbal ya. Kita hindari kalimat-kalimat penghukum. Baik, terima kasih ya kawan-kawan ya. Kita lanjut ke segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi kita melakukan 3 hal. Yang pertama adalah kita menstabilkan identitas dulu kepada siswa kita yang bermasalah. Kita stabilkan identitas dulu, kemudian kita validasi kebutuhannya, dan kita balikkan keyakinan yang kita buat tadi kawan-kawan. Keyakinan apa sih yang sudah kamu langgar? Nah, yang pertama menstabilkan identitas untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah, menjadi positif terhadap dirinya. Nih kalimat-kalimatnya nih. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, nah. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kita identitasnya nih kita sanjung dulu mereka itu. Kemudian Bapak Ibu juga pernah salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu kalimat-kalimat menstabilkan identitas. Baru kita lanjut ke kalimat kedua, kita validasi kebutuhan anak. Dengan kalimat-kalimat, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi tidak kamu lakukan. Ini kita puji dia lah, masih lumayan lah yang dilakukannya gitu. Kemudian kamu pasti punya alasan melakukannya. Di sini dia akan bercerita, ya Bu, saya melakukannya karena saya ditantang oleh kawan-kawan saya supaya saya ada kawan. Sebenarnya saya tidak ada kawan nih Bu. Nah, jadi itu tadi kebebasan ya. Atau rasa diterima. Kemudian bisa dengan kalimat apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu. Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan? Tidak harus memukul. Apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik besok lagi? Nah, itu ya. Baru yang terakhir kita lanjut ke pertanyaan tentang keyakinan. Kita tanya, apa nilai yang kita percaya di kelas kita atau di sekolah kita ini? Nah, nilai-nilai yang kita buat tadi. Kemudian nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kemudian kelas ideal itu seperti apa sih? Misalnya dia ribut di kelasnya jawabannya. Kita tanya, kelas ideal itu seperti apa sih? Pasti jawabannya yang tenang Bu, tertib Bu, gitu. Jadi dia menemukan sendiri nih apa yang dilakukannya yang salah. Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa sih Nana? Kayak bulan. Maksudnya, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Nah, ini balik ke dia merasa bersalah dan menemukan solusi bahwa keyakinan itu mereka gagal. Nah, dari materi yang sudah kita pelajari bersama kawan-kawan, ada sebuah refleksi yang bisa kita jawab bersama dari 6 sub materi tadi. Hal baru apa sih yang mengubah paradigma saya? Apa sih yang saya dapatkan? Siapa kira-kira yang mau membantu saya merefleksikan? Sudah pikir positif. Dia belum ngomong kan? Belum ya. Saya kan? Iya. Bisa lewat enggak? Apa maksudnya itu? Refleksi ya. Baik, refleksi yang pertama aja ya. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dalam materi ini dari awal sampai akhir? Akhirnya saya mengetahui bahwa ternyata untuk mengatasi kebiasaan negatif siswa itu ternyata kita bisa melakukannya dengan melakukan disiplin positif berupa
apa tadi yang terakhirnya restitusi gitu. Dan ternyata dengan restitusi itu banyak sekali cara-cara yang baik dalam melakukannya yang mungkin selama ini salah. Aja Bu. Terima kasih Bu Dian atas refleksinya. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Saya minta tolong Mbak Stuti. Mbak Stuti. Perasaan Mbak Stuti setelah kita belajar bersama Mbak Stuti. Perasaan saya setelah mengikuti kegiatan ini ya, yang dilaksanakan sama Dwi, banyak sekali yang saya renungi ya, terutama mengenai disiplin. Yang terlintas di pikiran saya adalah murid-murid yang sering ya melakukan atau melanggar gitu ya, dan perasaan saya senang sih Bu, karena yang sebelumnya tadi masih ragu melakukannya tapi mau cobalah ya, mencoba melakukannya. Kalau untuk motivasi intrinsik itu kan ya dari dalam, sering saya lakukan Bu ya, sering saya lakukan, tapi terkadang yang masih ada kendalanya, mungkin masih perlu banyak belajar lagi ya. Itu saja mungkin Bu ya. Baik, terima kasih Mbak Stuti. Jadi Mbak Stuti tadi merasa senang dan mau mencobanya. Alhamdulillah, kita sama-sama mencoba ya kawan-kawan ya, mencoba mengurangi hukuman. Yang ketiga, peran apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Kalau ini sih semua berperan ya, kita bertukar pikiran. Di sini saya berbagi, kawan-kawan juga kembali berbagi dengan saya. Saya akan menjadi among yang seperti apa setelah mengikuti modul ini. Nah, ini yang peran tadi sebagai pembuku, sebagai teman. Nah, ini saya minta tolong Bu Eva yang gampang keluar dari kursi. Kira-kira Bu Eva nanti mau berperan sebagai apa dalam posisi kontrol? Tadi ada. Jadi semuanya. Dari 5 peran itu saya menjadi manajer untuk anak-anak tertentu. Oke, terima kasih Bu Eva. Bu Eva ingin menjadi seorang manajer ya. Jadi memang peran yang paling baik kita sebagai manajer ya, sebagai teman ada di dalamnya, pemantau ada di dalamnya, tapi tidak menghukum. Nah, baiklah kawan-kawan, jadi materi kita tentang disiplin positif diakhiri dengan refleksi pada pertemuan kali ini. Nah, apakah hukuman itu bisa tetap kita lakukan, kawan-kawan? Tidak konsekuensi. Kalau tidak hukuman tidak perlu. Kalau ada konsekuensi, dia ada konsekuensinya. Ya, jadi hukuman kita ganti konsekuensi sebisanya. Kemudian apakah semua pelanggaran bisa kita lakukan restitusi seperti kalimat-kalimat yang tadi? Kamu menyadari nggak kamu melakukan kesalahan apa? Apakah semua kesalahan bisa kita restitusi, kawan-kawan? Tidak semua sih. Selama yang belum aja narkoba. Nah, itu kan nggak bisa kita ya, saya juga sepakat ya bahwa tidak semua pelanggaran bisa kita restitusi. Kalau udah pelanggarannya berat, seperti sudah kaitan dengan hukum atau kriminal, pidana, itu sudah tidak bisa kita restitusi lagi. Solusi seperti apa lagi yang mau kita cari kan? Karena itu sudah berkaitan dengan hukum. Nah, baiklah kawan-kawan, demikianlah diseminasi modul 1.4 budaya positif dari saya, calon guru penggerak angkatan 11. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesediaannya untuk berkolaborasi bersama saya dalam kita berdiskusi.
saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.